Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama kami Lifelong Learning. Sudah lama tidak bertemu. Kali ini saya berkesempatan untuk berbagi sharing dengan Bapak Ibu mengenai perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan kehidupan sekolah yang lebih baik lagi. Terlebih lagi beberapa peserta dari Tombol Lifelong Learning kami menanyakan tentang masalah rapor pendidikan. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan sekolah Bapak Ibu tentunya melalui perencanaan berbasis data. Bapak Ibu, setiap sekolah pasti menginginkan kualitas layanan satuan pendidikannya lebih baik. Nah, untuk mewujudkan peningkatan kualitas lebih baik itulah maka perlu dilakukan sebuah analisis mendalam. Nah, analisis mendalam itu bisa dilakukan melalui perencanaan berbasis data. Rapor pendidikan yang diterima oleh sekolah Bapak Ibu merupakan salah satu bagian dari hasil pencapaian data-data yang sudah dilakukan. Nah, agar data-data kita lebih baik lagi, maka perlu direncanakan. Perencanaan berbasis data ini merupakan salah satu wujud eh, usaha kita untuk mewujudkan sekolah lebih baik lagi. Bagian pertama kita akan berbicara dulu mengenai sekolah yang kita cita-citakan. Nah, Bapak Ibu, ada 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan yang selaras dengan rapor pendidikan. Pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif tentunya, dan merayakan kebinekaan. Dan yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Ada beberapa ciri sekolah yang memberikan proses pembelajaran yang berkualitas kepada muridnya. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran yang efektif. Adanya perencanaan pembelajaran memastikan guru lebih siap dalam mendampingi anak sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, pembelajaran dengan asesmen bermakna artinya guru memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar serta menerapkan asesmen dengan maksud meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada manajemen kelas yang diterapkan dengan baik. Proses belajar mengajar efektif karena minim disrupsi, serta strategi pengelolaan kelas yang diterapkan tetap menjaga hak anak. Kemudian yang keempat, dukungan sosial emosional diterapkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Interaksi mencerminkan rasa menghargai pada anak dan adanya kesadaran bahwa setiap anak berhak didampingi. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana ciri-ciri sekolah yang memiliki kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan? Yang pertama, tentu mempunyai visi pembelajaran yang jelas serta berkolaborasi bersama warga sekolah untuk mencapainya. Kemudian yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, senantiasa merencanakan dan melakukan peningkatan diri, ya, terutama dalam kompetensi SDM-nya. Kemudian yang keempat, pengelolaan sumber daya sekolah sesuai perencanaan dan adanya transparansi serta akuntabel. Lalu bagaimana ciri sekolah yang memiliki pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi? Pertama, pendidik terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Ya, walaupun ini kadang-kala kita jarang, maka dari itu bagi Bapak Ibu yang belum terbiasakan untuk melakukan refleksi. Adanya kegiatan refleksi secara rutin yang dilakukan oleh pendidik terhadap pelaksanaan pembelajaran. Pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran yang artinya adanya rasa keinginan pendidik untuk terus mencari sumber-sumber belajar yang baru. Memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi serta berbagi. Kemudian pendidik terbuka untuk menerapkan praktik baru. Artinya, adanya keinginan untuk selalu mencoba praktik baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berkreasi dalam menyajikan pengalaman belajar yang terbaik.
Lalu bagaimana di sini ciri-ciri sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan? Pertama, lingkungan yang aman dari intoleransi, kekerasan, dan zat berbahaya. Adanya tim atau program untuk mencegah dan menangani isu keamanan serta membekali PTK di sekolah. Adanya perlibatan orang tua murid dalam pencegahan dan penanganan kasus di sekolah. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar yang inklusif. Adanya berbagai kebutuhan belajar murid melalui kebijakan yang tepat. Adanya fasilitas, adanya layanan yang ramah bagi murid yang berkebutuhan khusus. Kemudian lingkungan belajar yang kebinekaan, terciptanya lingkungan yang memiliki pemahaman dan menghargai keberagaman, termasuk di situ ada agama, suku, ras, serta cara pandang seluruh warga sekolah. Ciri-ciri kualitas layanan yang ada di dalam visi sekolah yang kita cita-citakan mencerminkan indikator yang ada di dalam rapor pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah bagan. Siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan yang berkelanjutan merupakan kunci mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Mulai dari identifikasi, kemudian merefleksikan. Setelah merefleksikan, kita benahi perencanaannya. Setelah kita benahi perencanaannya, kita benahi implementasinya. Ya. Maka dari itu kepala sekolah nih memerlukan kompetensi dan alat bantu untuk mengimplementasikan setiap tahapan pada siklus ini. Tentu didampingi oleh pengawas sekolah yang mumpuni. Nah, ini kerjasama antara kepala sekolah, pengawas sekolah, serta dengan para guru merupakan salah satu kunci utama bagaimana untuk mewujudkan sekolah yang ingin atau dicita-citakan. Kita lihat ke bagian 2, siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa poin ya, diagram menjabarkan 8 aksi yang merupakan pendetilan dari IRB atau siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Ya, dimulai dari bagaimana kita mengidentifikasi tadi. Ya. Kepala sekolah berdiskusi bersama warga sekolahnya, ya, dalam upaya untuk meningkatkan rapor pendidikan. Dalam hal ini tentunya mengikuti asesmen nasional. Kemudian merefleksikan diri serta bersama warga sekolah memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi, merencanakan kembali ya, mana yang perlu dibuang, mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu ditahan. Serta bagaimana semua itu dilaksanakan dengan baik. Seluruh warga sekolah harus melaksanakan dengan kondisi yang baik. Implementasi rencana pada tahun ajaran baru memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi PTK. Setelah seluruhnya dijalankan, maka lakukanlah revisi perencanaan dan penganggaran bila mana hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan. Ini merupakan siklus yang terus-menerus Bapak Ibu untuk mewujudkan sekolah cita-citakan berdasarkan rapor pendidikan. Perencanaan berbasis data berguna untuk melakukan hal itu. Nah, ini ada beberapa contoh ya, atau beberapa inisiatif bagaimana memudahkan sekolah menerapkan siklus peningkatan layanan tersebut. Ya, misalkan Bapak Ibu sekolah Bapak Ibu merupakan salah satu program sekolah penggerak atau program guru penggerak juga bisa. Ya, di situ tentu sekolah didukung oleh BOS ya, kemudian ada komunitas belajar, ada kurikulum merdeka dan sebagainya. Intinya ya, inisiatif ini oleh Bapak Ibu bisa terapkan ya. Mungkin beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat yang mungkin sedikit awam. Contoh ada namanya tanya bos atau sipla. Ini mungkin lebih kepada orang-orang yang ada berkecimpung di bos, ya. Dan juga ada arkas, ya. Kita mungkin sering lebih banyak di sini, ya. Ada platform Merdeka Mengajar. Nah, ini platform Merdeka Mengajar ini dukungan dari berbagai teknologi dan juga, rapor pendidikan. Bapak Ibu, saya sarankan rapor pendidikan yang sekolah Bapak Ibu punya
wajib sebetulnya ya seluruh tenaga kependidikan atau tenaga pendidik itu mengunduh rapor pendidikannya. Jadi bukan hanya kepala sekolahnya saja, tapi Bapak Ibu juga perlu harus mempunyai rapor pendidikan sebagai bahan bagaimana Bapak Ibu bisa merefleksikan untuk program sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini ada logika atau paham rasionalnya. Saat kita mengajak sekolah untuk melakukan suatu tindakan, kita perlu menjelaskan rasional dari tindakan tersebut. Pemahaman tentang rasional dan manfaat akan menumbuhkan kesadaran, dan kesadaran inilah yang menjadikan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan secara membudaya di sekolah. Nah, saat kualitas pendidikan meningkat, maka anak-anak kita akan memiliki kompetensi dan karakter yang menjadikannya generasi yang unggul. Nah, ini adalah salah satu pola pikir kita, ya, pola pikir kita untuk mewujudkan generasi sekolah yang ingin dicita-citakan. Nah, ini kita akan mulai perjalanan yang cukup panjang Bapak Ibu, ya. Dimulai dari tadi mengikuti asesmen nasional. Perjalanan meningkatkan layanan sekolah dimulai saat sekolah mengikuti asesmen nasional dan mengumpulkan data tentang implementasi layanannya. Ya, kita tahu sekarang ada sedikit gejolak mengenai asesmen nasional dan ujian nasional. Bahkan ada beberapa berita bahwa perlu dilakukan UN, tapi ada pro kontra juga sih. UN tetap haruslah mungkin dihapus, tapi pelaksanaan asesmen nasionalnya diperbaiki, ya. Ya, kita melihat bagaimana siswi kita seperti tidak ada gregetnya ya Bapak Ibu ya, melihat pola pikir mereka yang aku bakal lulus nih gitu. Udahlah gitu. Jadi asesmen nasional itu hanya sekedar apa ya buat mereka tuh? Hanya sekedar uji coba aja gitu. Padahal sebetulnya dari asesmen nasional itu berpengaruh Bapak Ibu pada sekolah kita. Jadi kalau anak-anak kita dalam melakukan asesmen nasionalnya ngarang gitu ya, ngada-ngada gitu, yang ngaruh juga ke sekolah kita. Ya. Jadi di sini asesmen nasional itu sebagai pembudayaan pengumpulan data kita ya, mulai dari hasil refleksi pendidik, asesmen kelas, umpan balik, asesmen awal pembelajaran, observasi kelas, dan bentuk data yang lainnya. Kemudian di sini mulailah kepala sekolah mendiskusikan bersama warga sekolah dalam mengidentifikasi. Ya. Identifikasi adalah proses sekolah yang memahami tentang apa saja capaian dan proses yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Nah, rapor pendidikan adalah alat bantu yang menyajikan data utama tentang kondisi layanan sekolah. Jadi kepala sekolah itu perlu berdiskusi dengan warga sekolahnya, terutama dengan PTK-nya ya, pendidik dan tenaga pendidikannya, dalam mencari data-data yang memang diperlukan. Kemudian setelah itu ya, dari program refleksi ini dilakukanlah pembenahan perencanaan. Benahi perencanaan pembelajaran merupakan upaya peningkatan layanan yang perlu diterapkan pertama kali melalui pembelajaran. Caranya tentu selain melakukan revisi perencanaan pembelajaran, ya, kepala sekolah juga harus mengkonsepkan atau membuat sebuah peta konsep, ya, yang nantinya dituangkan ke dalam kalender akademi. Jadi bersama warga sekolah, kepala sekolah memimpin penyusunan perencanaan pembelajaran di Tansuan Pendidikan dengan menggunakan kurikulum merdeka. Caranya boleh menggunakan peta konsep, ya, kepala sekolah. Mana yang harus dilakukan. Kemudian setelah pembenahan perencanaan pembelajaran ini, kita perlu melihat bagaimana kebijakan kurikulum merdeka yang bisa memudahkan sekolah untuk melakukan peningkatan. Jujur sih, memang kurikulum merdeka ini kita lebih fleksibel, meskipun banyak kontranya. Tapi dari kurikulum merdeka kita bisa melihat bahwa fase capaian pembelajaran tidak harus dicapai per tahun. Ini artinya
Kita tidak perlu memaksakan diri. Beda dengan halnya kompetensi dasar atau standar kompetensi. Ada standarnya di situ yang harus peserta didik menempuh, mau tidak mau harus tuntas. Kemudian ada konten atau materi yang bisa berkurang, serta jumlah jam dalam mata pelajaran itu tidak stagnan, fleksibel, ya. Sebulan ini seperti ini polanya, sebulan ini seperti ini polanya, ya. Bisa juga per minggu, tinggal bagaimana sekolah bisa merencanakan itu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini di sini ada alasan kenapa struktur kurikulum Merdeka dirancang lebih fleksibel. Pertama, memberikan lebih banyak waktu. Kedua, memudahkan penerapan asesmen formatif. Ya. Kemudian memudahkan sekolah memodifikasi pembelajarannya dan capaian pembelajaran yang disusun per fase dengan materi yang lebih sedikit. Ya. Jadi ini alasan kenapa kurikulum Merdeka lebih fleksibel, punya kelebihannya di situ, ya. Kurikulum kita itu punya kelebihannya di situ yang sekarang. Nah, di sini ada alasan lain bahwa kurikulum Merdeka itu memberikan ruang kepada sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan lingkungan setempat, di mana sekolah bisa memodifikasi, ya, dan fokus kepada prioritas perbaikan layanan yang disepakati. Artinya tiap sekolah pasti beda-beda masalahnya, beda-beda keunggulannya. Nah, di sini sekolah boleh modifikasi, tidak apa-apa. Ya. Jadi, kurikulum Merdeka mempunyai kebebasan ruang lingkup kepada sekolahnya. Kemudian ada satu lagi fungsi dari kurikulum satuan pendidikan berdasarkan rancangan kurikulum Merdeka. Adanya tujuan pembelajaran yang dirujuk bersama juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Memudahkan guru untuk dapat memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu ciri proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, untuk mendampingi sekolah dengan lebih baik, Kemendikbudristek yang sekarang sudah terbagi ke dalam 3 kementerian, ya, telah menyiapkan alat bantu bagi kepala sekolah maupun bagi pengawas sekolah ataupun bagi kepada guru-gurunya. Dimulai dari platform Merdeka Mengajar, kemudian ada juga PMM yang memang dikhususkan untuk kepala sekolah di situ. Kemudian ada juga untuk pengawas sekolah. Bahkan di platform Merdeka Mengajar disebutkan dan dijelaskan mengenai apa itu rapor pendidikan. Jadi sering-seringlah buka PMM Bapak Ibu. PMM sekarang memang tidak wajib Bapak Ibu untuk dilakukan, tapi disitulah kita banyak mendapatkan wawasan serta ilmu mengenai kurikulum Merdeka, mulai dari cara belajar dan sebagainya. Dilanjutkan dengan memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi PTK yang selaras dengan rencana pembelajaran dan fokus peningkatan pelayanan. Nah, di sini mulai pembenahan pembelajaran di sini, ya. Jadi jangan sampai berpikir itu hanya merupakan sebuah kegiatan administratif saja, Bapak Ibu. Pembenahan pembelajaran atau pembenahan dari kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah memang perlu adanya kesepakatan, ya. Tapi jangan sampai hal ini menjadikan sebuah alasan bahwa ternyata kita lebih banyak di kegiatan administratif saja. Teori kadangkala memang diperlukan Bapak Ibu dalam sebuah praktik, ya. Sekarang Bapak Ibu kalau misalkan mau melakukan sesuatu tanpa ada analisa atau perancangan mungkin akan buyar. Nah, disinilah gunanya pembenahan pembelajaran atau pembenahan pembelajaran sekolah dengan baik itu gunanya untuk nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan kegiatannya punya patokan, ya. Kemudian di sini juga beberapa program menengahi anggaran dan sebagainya, ya. Mulai dari rencana kegiatan tahunan, ya. Kemudian rencana kegiatan anggaran sekolah. Nah, di sini bendahara memang lebih banyak porsinya untuk
eh, berorasi ya, melakukan silang pendapat atau diskusi bersama Bapak Ibu dan juga bersama kepala sekolah. Mudah-mudahan pada saat rapat Bapak Ibu diberikan ini ya. Jadi biasanya kalau di sekolah lain ya, sekolah kami pun pada saat rapat kepala sekolah kami juga memberikan transparansi bagaimana RKT dan RKAS akan dibuat. Jadi tidak sembunyi-sembunyi gitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu benahi implementasinya. Ya. Tentu pengawas sekolah perlu mendampingi kepala sekolah dalam menjalankan proses ini. Termasuk kita juga pada saat sebagai guru ataupun yang lainnya, kita perlu juga membenahi implementasinya. Ya, pelaksanaan rencana peningkatan kompetensi PTK dapat dilakukan dengan memanfaatkan komunitas belajar, baik yang di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian pada tahap implementasi pembenahan ini juga perlu dilakukan sebuah iterasi dalam perencanaan. Mengapa perlu adanya sebuah revisi? Pertama adalah kebutuhan belajar peserta didik. Tentu berbeda dengan yang lain. Kemudian adanya keadaan darurat yang membutuhkan respon dari sekolah dalam bentuk kegiatan baru. Jumlah anggaran tentu yang diterima tidak sesuai dengan perhitungan saat perencanaan. Ada beberapa khusus ya untuk aparatur sipil negara, perencanaan itu harus melalui menggunakan SKP, yaitu pengelolaan kinerja, yang sekarang lagi boom, yang lagi ramai, sekarang juga ramai nih. Ya, mengenai pengelolaan kinerja ini, yang diharuskan Bapak Ibu juga kalau diwajibkan mungkin tidak mungkin ya, tapi diharuskan Bapak Ibu pada saat selama perencanaan Bapak Ibu dilakukan di sekolah perlu adanya sertifikat yang dikeluarkan yang harus terkumpul sehingga mencapai 32 poin. Kemudian ada hasil refleksi dan monitoring. Jadi melalui siklus peningkatan layanan satuan pendidikan kita dapat mendampingi sekolah dalam memaknai data sehingga dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikannya dan mencapai visi sekolah yang kita cita-citakan. Nah, di sini nih, ini mungkin penjelasan singkat ya mengenai apa itu siplah, apa itu rapor pendidikan, apa itu ARKAS dan yang lainnya. Bapak Ibu sudah pernah mencoba membuka CB? Buku-buku elektronik mengenai kurikulum mereka banyak Bapak Ibu di CB. Silakan Bapak Ibu untuk dari kelima ini buka sesekali nggak apa-apa. Ya, mulai dari CB, rapor pendidikan, ya, rapor Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu cari aja boleh di Google ya, diketik misalkan rapor pendidikan, nanti Bapak Ibu akan diajak untuk melihat rapor pendidikan Bapak Ibu. Tentu dengan diketiknya sekolah nama Bapak Ibu. Bagaimana cara peningkatan kualitas layanan pendidikan? Dengan memanfaatkan rapor pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. 1. Tentu pahami isi rapor pendidikan sebagai sumber data bagi sekolah untuk memaknai kondisi layanan pendidikan. Ya. Penggunaan rapor pendidikan dan sumber data lain untuk mengidentifikasi kondisi layanan yang tadi saya sebutkan tadi. Ya, dibuat apa? Kita menggunakan siklus yang tadi ini. Ya, mengikuti AN, ya, kemudian refleksi atau benahi pembelajarannya, benahi implementasinya gitu. Nah, rapor pendidikan yang tadi disebutkan bahwa kita, ya, sekolah kita dapat mengetahui apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik maupun yang masih perlu penguatan. Bila mana Bapak Ibu sudah mengetahui rapor pendidikan Bapak Ibu, kemudian ada warna kuning, jangan sampai warna merah Bapak Ibu, karena kalau sampai warna merah berarti ini perlu langsung dilakukan, dibenahi betul-betul. Nah, bila mana Bapak Ibu setelah melihat rapor pendidikan Bapak Ibu, nanti di situ ada 3 warna Bapak Ibu. Warna merah, warna kuning, warna hijau. Mana yang perlu dilakukan? Tentu warna merah bila mana ada. Tapi bila mana tidak ada, apabila ada warna kuning, maka warna kuninglah yang harus dilakukan. Lalu bagaimana kalau rapor pendidikan semuanya warna hijau? Wah, bagus Bapak Ibu. Berarti sekolah Bapak Ibu punya sebuah kompetensi yang kuat. Maka caranya adalah tetap dipilih
untuk dikuatkan. Mana yang kira-kira yang perlu, meskipun itu sudah warna hijau, mana yang perlu dikuatkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa dimensi yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan. Ya. Kita tahu kan, outputnya ada SKL, prosesnya di situ ada SI, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan. Inputnya ada standar GTK, standar pembiayaan, dan standar SAPRAS. Dulu pada saat akreditasi kita menggunakan 8 standar ini ya Bapak Ibu. Tapi nanti akreditasi sekolah ya, mudah-mudahan ini sebagai ilmu pengetahuan wawasan baru Bapak Ibu. Sekolah kami sudah diakreditasi dan polanya tidak menggunakan 8 standar ini lagi. Ada beda lagi polanya. Ya, nanti mungkin bagi sekolah Bapak Ibu yang mau diakreditasi untuk menggunakan yang sekarang itu berbeda. Kalau dulu mungkin pakai 8 standar nasional pendidikan ya Bapak Ibu. Kalau sekarang enggak. Ya. Kemudian di sini kalau dari penyusunan ya, dari pendidikan dasar menengah dan SMK ya, dimulai dari outputnya, kualitas capaian pembelajaran ada di dimensi A dan dimensi B, prosesnya dimensi D dan dimensi E, dan inputnya dimensi C. Nah, ini perlu didiskusikan bersama kepala sekolah Bapak Ibu mengenai rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Jangan sendiri, kalau misalkan Bapak Ibu sendiri agak sulit untuk bisa memahaminya. Jadi minimal Bapak Ibu dengan rekan sejawat untuk menganalisa rapor pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini beberapa step dimensi. Makanya saya bilang tadi kepala sekolah perlu membuat sebuah peta konsep ya, agar mengetahui mana yang perlu dibenahi Bapak Ibu. Nah, di sini setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator. Indikator ini bisa Bapak Ibu dijadikan sebuah peta konsep. Dengan adanya rapor pendidikan, tentu keinginan kita bisa mengetahui apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sudah mengetahui rapor pendidikannya, maka segeralah analisa. Ya. Untuk menguatkan draft langkah bersama dengan Pemda dan sekolah, Kementerian sudah menentukan sejumlah indikator prioritas. Indikator prioritas dipilih berdasarkan analisa tentang area layanan yang paling berdampak pada murid sehingga perlu menjadi fokus. Mari kita kenali indikator prioritas yang sudah ditentukan oleh Kementerian melalui rapor pendidikan. Nah, di sini ada beberapa 6 indikator Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu nanti ini dalam perencanaan berbasis data ya Bapak Ibu ya, dalam rapor pendidikan, Bapak Ibu akan mengenal ini. Ya. Kebanyakan Bapak Ibu dalam rapor pendidikan di sekolah manapun yang saya tahu ya, dimensi yang A1, A2 ya, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi, kebanyakan rapor pendidikan sekolah warnanya kuning. Saya entah kenapa ini ya, mungkin fenomena yang sekarang Bapak Ibu, anak-anak disebutkan katanya banyak masih yang belum bisa baca dan masih belum bisa berhitung. Nah, hampir seluruh sekolah pada saat rapor pendidikannya yang nomor 1 dan nomor 2 itu warna kuning. Bahkan sekarang disusul nomor 3 karakternya. Makanya banyak yang menginginkan tolong dong pelajaran PMP diadakan lagi dan sebagainya. Karakter pendidikan anak-anak sekarang udah jauh dari apa yang kita harapkan. Sopan santunnya, adabnya ya Allah. Ya. Ya mudah-mudahan kita kementerian yang sekarang dengan Pak Menteri yang energik bisa merubah atau aturannya, kebijakannya lebih baik lagi lah. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sekolah dapat mengakses rapor pendidikan? Nah, tentu Bapak Ibu harus menggunakan akun Belajar ID. Pertama, memiliki akun Belajar ID. Mengaktifasi ini, tolong Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada operator Bapak Ibu. Udah, setelah Bapak Ibu punya akun Belajar ID, silakan akses rapor pendidikan. Di mana? Cari aja di Google Bapak Ibu, ketik rapor pendidikan, pasti akan muncul. Tapi nanti masuknya menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Pengguna PMM pada saat satu pendidikan kewenangan akses itu boleh kepala sekolah, guru, dan operator sekolah. Jadi bukan hanya kepala sekolah saja, guru juga boleh sekarang. Bahkan tadi saya bilang kalau diwajibkan mungkin ya,
setiap guru mempunyai rapor pendidikan sekolahnya masing-masing. Meskipun sudahlah ada kepala sekolah, enggak. Ini biar agar apa ya? Agar Bapak Ibu bisa mengenali sekolah Bapak Ibu sendiri. Kemudian memahami cara sekolah dalam melakukan tahap identifikasi. Memahami cara sekolah. Caranya ya tentu menggunakan siklus ini tadi Bapak Ibu. Ya. Ingat Bapak Ibu, asesmen nasional adalah kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan data komprehensif yang spesifik tentang kondisi layanannya melalui rapor pendidikan. Yaitu agar potret tentang kondisi layanan akurat, AN perlu diisi dengan jujur. Saking jujurnya anak-anak kita luar biasa. Tapi itu, ya itulah ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, data AN ini kemudian dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan selanjutnya. Ya. Beberapa bulan ini atau beberapa dekat ini di semester awal biasanya akan dilakukan asesmen nasional. Nah, disitulah kita mendapatkan rapornya. Baik jawaban dari peserta didik ataupun jawaban dari guru. Kalau dari guru biasanya dari survei lingkungan belajar. Nah, lalu apa yang didapatkan oleh sekolah saat mengakses platform rapor pendidikan? Mulai dari ringkasan kondisi sekolah, indikator prioritasnya apa, akar masalah untuk indikator prioritasnya apa, sub-indikatornya apa, rekomendasi pembenahannya di mana, dan unduhan lapor pendidikan. Ini kalau Bapak Ibu kalau dapat nih rapor pendidikan ini, informasinya yang Bapak Ibu dapat. Nah, ini tampilan bagaimana kalau Bapak Ibu sudah masuk ke rapor pendidikan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan rapor pendidikan, tapi bagi yang belum, segeralah lihat rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Ya, di situ ada akreditasinya, berlakunya sampai kapan dan sebagainya. Nah, ini gambarannya nih. Ya saya bilang tadi, mudah-mudahan tidak ada warna merah di rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Pahit-pahitnya warna kuning lah, bagus-bagusnya warna hijau semua. Jadi nggak terlalu susah untuk pembenahannya. Tapi kalau udah warna merah, waduh, itu perlu Bapak Ibu perencanaan, ya, refleksinya harus betul-betul itu. Nah, ini tampilan ketika misalnya Bapak Ibu sudah masuk rapor pendidikan. Nah, mana yang perlu dilakukan? Yang mana dulu? Pasti itu yang warna merah. Mulai dari pelajari akar masalahnya apa di situ. Silakan Bapak Ibu di klik dimanapun. Nggak jadi masalah kok Bapak Ibu. Dilihat gitu ya. Ngaruh nggak sih? Nggak. Tenang Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu takut nih. Masuk ini nggak usah takut Bapak Ibu. Malah harusnya Bapak Ibu tahu kemana. Ini buat apa, ini buat apa. Ya. Nah ini nih label-label yang saya sebutkan. Warna hijau berarti capaiannya udah baik nih. Warna kuning capaiannya sedang, tapi kalau warna merah capaiannya kurang atau rendah. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melihat tuh. Ada penilaian di situ. Apa arti capaian saya? Diklik aja Bapak Ibu di situ, dilihat. Nah ini nih, kalau ketika klik apa arti capaian di situ ada dijelasin. Kenapa warna merah rapor pendidikan saya ya? Yang kemampuan literasi. Oh ini. Akan tahu Bapak Ibu penyebabnya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa melihat peringkat-peringkat. Ya sebenarnya nggak perlu kepo kalau bahasa sekarang mah. Yang penting Bapak Ibu fokus kepada sekolah Bapak Ibu demi perbaikan. Meskipun kita juga pengen tahu sekolah mana ya gitu ya, yang bagus, yang sama-sama kita misalnya gitu. Jadi silakan Bapak Ibu buka rapor pendidikannya agar Bapak Ibu bisa merefleksikan, mendiskusikan antara kepala sekolah dan warga sekolahnya. Ya, ini gambaran-gambaran bila mana Bapak Ibu masuk rapor pendidikan. Ya, ada akar masalah. Platform rapor pendidikan juga bisa menginspirasi apa yang perlu dibenahi. Ya, jadi banyak sekali keuntungan bila mana Bapak Ibu sudah mengetahui rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Ya ini. Jadi tampilannya seperti ini aja Bapak Ibu. Tampilannya ini. Ya. Akar masalahnya menyajikan 2 jenis akar masalah. Nah ini posisi tentang bagaimana platform rapor pendidikan.
Ya. Jadi dari informasi tentang akar masalah itu Bapak Ibu bisa mempelajari apa saja yang harus dilakukan, pembenahannya, perencanaannya, bahkan nanti sampai pengimplementasiannya. Nah, di sini halaman ini bisa melihat inspirasi atau apa ya bahasa, saran mungkin ya, saran dari kementerian bagaimana untuk meningkatkan, misalnya apabila di dalam indikator kemampuan literasi sekolah Bapak Ibu masih kurang, di sini ada beberapa saran untuk bisa meningkatkan kompetensi kemampuan literasinya. Jadi setelah itu boleh nggak sih kalau saya pengen lihat lagi harus masuk rapor pendidikan lagi gitu, unduh saja Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa tahu mana yang jadi diunduh, jangan harus buka lagi rapor pendidikan ya. Kalau pengen sih boleh aja, tapi bagusnya diunduh aja Bapak Ibu ya, agar memudahkan Bapak Ibu membuka tanpa harus memasuki rapor pendidikan dulu ya. Di situ ada unduhan, jadi Bapak Ibu di situ akan ada diberikan beberapa pola, mulai dari panduan, kemudian capaian lengkap, ada rekomendasinya juga, ada lembar RKT-nya juga, dan ada lembar untuk penyusunan anggaran juga. Gitu unduhannya. Nah, ini apabila Bapak Ibu sudah mengunduh, ada beberapa panduan yang Bapak bisa melihat di situ, sama polanya dengan ini sama Bapak Ibu. Ya, polanya sama gitu. Kemudian ada juga laporan. Jadi ini rapor pendidikan sekolah itu seperti ini, rapor pendidikannya tuh Bapak Ibu nih. Seperti ini. Ya, bagaimana kemampuan literasinya dan sebagainya. Ya. Silakan Bapak Ibu segera dari sekarang, kalau belum Bapak Ibu belum mengunduh rapor pendidikan segera. Nah, ini lembar kerja RKT-nya ini Bapak Ibu. Kalau ini sih biasanya kepala sekolah bersama bendahara atau ya tim ya. Ya, tim keuangannya. Tapi bukan berarti guru tidak harus diikut sertakan. Diikut sertakan lebih bagus Bapak Ibu. Cuma mungkin lebih kepada planning-planningnya. Jadi setelah mempelajari ini, rapor pendidikan ini, jadi data itu diperoleh setelah sekolah berpartisipasi dalam asesmen nasional. Kemudian data pendukung adalah data yang dikumpulkan mandiri oleh sekolah untuk mendapatkan gambaran kondisi dan kebutuhan sekolah. Ya, jadi jangan kaget apabila Bapak Ibu mendapatkan rapor pendidikan, oh berarti seperti ini ya sekolah kita tuh. Gitu. Lalu bagaimana mengenal cara sekolah untuk merefleksikan aspek yang tepat sebagai fokus perbaikan layanan? Kita tentu merefleksikan diri dan merefleksikan sekolah harus Bapak Ibu ya. Kadangkala kita mengabaikan apa-apa yang sudah dilakukan. Contoh misalkan kita ambil ya, kemampuan literasi sekolah Bapak Ibu misalkan rapor pendidikannya warna merah nih, kurang 10% dari peserta didik yang sudah mencapai kompetensi minimum dalam literasi. Ketika dilihat arti capaiannya, oh seperti ini. Maksudnya apa? Berarti peserta didik kita kurang sekali dalam masalah membaca. Atau bahkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi literasi ini bukan hanya masalah baca. Mereka bisa menjelaskan. Kadang-kala ada anak yang bisa baca tapi tidak tahu inti dan maksud dari baca itu apa. Ini yang paling banyak yang dialami oleh kita juga sih Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya melihat penyebabnya itu ya. Adapun misalkan ada yang baik perlu ditekan. Bagaimana kalau misalkan ada yang baik? Pemilihannya bagaimana? Apakah semua harus dipilih? Saya sarankan yang merah atau kuning dulu Bapak Ibu. Saya yakin lah kepala sekolah Bapak Ibu pasti mana yang harus. Kalau semuanya dijalankan, oke boleh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi SDM-nya siap nggak? Guru-gurunya siap nggak gitu? Jadi pilih yang memang benar-benar prioritas Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini akan ada beberapa kualitas lainnya yang pilih sebagai fokus. Ya. Jadi kita harus bisa merefleksikan mana yang harus kita benahi terlebih dahulu. Bukan berarti yang lainnya tidak harus dibenahi. Meskipun sudah baik tetap harus dibenahi, minimal dikuatkan ya warna hijaunya. Artinya rapor pendidikannya harus terus baik. Ada beberapa pilihan Bapak Ibu
Kalau saya sarankan untuk pertama kali ini bila Bapak Ibu menggunakan rapor pendidikan, pilihlah dari rekomendasi kementerian. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merasa nih tahu seluk-beluk dalam sekolah Bapak Ibu, ya boleh menggunakan analisa mandiri. Ya, jadi kalau saya sih pilihannya meskipun kami sudah cukup mengenal sekolah kami, saya tetap memilih dari kementerian. Ini analisa mandiri bila mana merasa memiliki kapasitas yang memadai. Ini beberapa tahapan ya untuk menganalisa mandiri Bapak Ibu. Unduh dan sebagainya, ya rapor pendidikan Bapak Ibu, kemudian analisa. Kemudian dari dilihat mana saja bersama kepala sekolah dan yang lainnya juga ya, dibenahi, didiskusikan dan sebagainya. Nah, ini apa ya? Cara rekomendasi bagaimana melihat prioritas. Mana yang merupakan prioritas tapi tidak berdampak, ya. Mana prioritas tapi yang sangat berdampak. Tapi ada juga prioritas yang upayanya perlu dilakukan secara besar-besaran. Ada yang upayanya atau hasilnya hanya dilakukan secara kecil. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat prioritas mengenai literasi tadi ya. Kita mengambil literasi tadi. Ada sebuah prioritas, tentu bagaimana kita bisa meningkatkan literasi kita bila mana jumlah buku di perpustakaan kurang. Itu prioritas tentunya. Tapi meskipun itu prioritas, itu posisinya tidak atau kurang berdampak. Ya, dan umumnya hasilnya akan kecil. Jadi bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah kotak-kotak ini melihat prioritas-prioritas yang mana tidak berdampak dan mana yang sangat berdampak. Maka dari itu untuk melaksanakannya mana yang Bapak Ibu lakukanlah yang prioritas sangat berdampak dan upayanya besar. Kalau saya dari sini melihatnya mungkin sebelah kanan atas di situ. Prioritas sangat berdampak dan hasilnya bisa menjadi besar. Ada juga yang sangat berdampak tapi hasilnya kecil, yang di bawah, yang kanan bawah di sini. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini perlu diurutkan Bapak Ibu, dilihat mana yang sebagainya. Ya. Bapak Ibu, nah dari penggunaan pertanyaan pemantik dan matrik, prioritas adalah contoh cara tepat atau yang dapat dilakukan untuk menetapkan fokus prioritas dalam peningkatan layanan. Kalau pilihan yang kedua, kalau dari kementerian biasanya lebih mudah Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan dua cara, menggunakan eksplorasi dashboard platform pendidikan dan menggunakan lembar rekomendasi keseluruhan dan rekomendasi prioritas. Nah, ini Bapak Ibu silakan. Ada di dalam rapor pendidikan. Ya. Seperti itu. Nah, ini silakan Bapak Ibu. Mau yang menggunakan mana? Mau menggunakan analisa mandiri atau mau yang menggunakan proses yang melalui rekomendasi kementerian. Ini salah satu siklus tadi ya. Bagaimana Bapak Ibu setelah mengidentifikasi kemudian merefleksikan, kemudian membenahi. Jadi siklusnya itu aja Bapak Ibu, membenahi perencanaannya, membenahi implementasi. Siklusnya seperti itu terus. Itu Bapak Ibu yang bisa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan wawasan mengenai perencanaan berbasis data ini dari Kombel kami Lifelong Learning bisa menjadi sebuah inspirasi Bapak Ibu mulai dari sekarang untuk merencanakan berbasis data sekolahnya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap terus ikuti Kombel kami. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Semoga kedepannya kami akan menjadi lebih baik lagi dalam menyampaikan berbagai
materi-materi yang luar biasa mudah-mudahan buat Bapak Ibu. Dan kami memohon maaf apabila banyak salah dalam hal apapun itu, tapi kami tetap akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Sampai ketemu lagi, tetap terus belajar sepanjang hayat. Lifelong learning, long life.